Untuk bonsai yang hampir mati ini perkiraan bisa jadi dimakan rayap atau makan embuk, karena betulnya penyiraman pohon itu tidak boleh dilakukan dari daun, batang nggak boleh, cukup di bagian bawahnya saja, biar nanti si airnya diangkat sama akar dan batang untuk dilakukan fotosintesis oleh daun. Nah, karena penyiraman pada bagian daun dan batang itu salah satu sumber penyakit juga gitu. Makanya saya pernah bilang, untuk bonsai seperti ini mau ndak mau ingin tahu penyakitnya harus digali sampai kedalaman akar supaya tahu memang ada embuk atau tidak. Kemarin beberapa bagian yang ada di sini saya gali sekitar 20-30 cm lah. Saya nggak menemukan embuk, tapi itu pun saya belum tembus sampai ke akar. Jadi sementara dengan kondisi seperti ini itu masih ada tunas-tunas baru. Sementara kondisi kayak gini kita taburi obat embuk dulu aja sampai dilakukan penggalian. Kalau untuk sekali lagi, kalau untuk penaburan furadan atau diazinon boleh dekat mengenai pangkal batang, tapi kalau pupuk minimal harus 50 cm dari batang, keliling batang, tidak mengenai batang, takutnya asam menyebabkan pembusukan seperti itu. Ini kira-kira kalau disamakan dengan diameter pot, ya anggap aja 1 meter lah ya. Seperti tadi rumusnya, kalau 20-25 cm 1 sendok, berarti ini 1 meter sekitar 5 sendok. Kita kelilingi pakai furadan. Sekali lagi, furadan atau diazinon cukup 1 bulan sekali pemberiannya. Nanti di dalam jeda tersebut kita bisa ngecek seminggu 2 kali atau seminggu sekali bagian-bagian tanah apakah ada embuk atau enggak. Itu sih nanti untuk kalau ini udah terbebas dari rayap atau embuk, nanti bisa untuk daunnya kita bisa menggunakan pupuk standar aja, pakai NPK 16 gitu. Jadi sekali lagi, untuk perawatan itu tidak hanya sekedar nyiram, apalagi nyiramnya kalau sampai dilep. Syukur-syukur di bawahnya akar pada saat penanaman diberikan pasir ya untuk nyerap gitu. Takutnya di sini dilep air, ternyata tanahnya ngendon, airnya ngendon. Karena misal kita tidak tahu jalur airnya di dalam tanah. Misal kita nyiram di sini, bisa jadi airnya ngalirnya ke sebelah sana, tidak mengenai akar. Itulah fungsinya kenapa saya minta penggalian sampai ke akar, supaya jelas air yang di dalam akar itu seberapa banyak. Terus kalau kita nyiram juga bisa pasti masuk ke dalam akar. Kita memberikan pupuk juga bisa pasti masuk ke dalam akar dan sebagainya. Sekalian kita lebih mudah untuk kontrol penyakitnya. Mungkin untuk bonsai sementara ini dulu, yang itu udah bagus, tinggal pemupukan aja. Kalau musim hujan gini sering dikontrol batang dan daunnya. Kalau ada rayap harus langsung dibersihkan gitu, karena batang dan daun pasti menjadi lembab. Ini juga hidup, tinggal dipelihara aja, di maintenance pelan-pelan. Ini tanaman pakis monyet, dia suka di daerah lembab, suka air, tapi tidak di dalam air ya. Intinya suka lembab. Kalau musim kemarau diusahakan nyiramnya pagi dan sore ya, syukur-syukur bisa pagi, siang, sore. Saya tambahkan pupuk supaya lebih subur. Ini baru saya potong daun-daun yang gosongnya supaya kelihatan seger aja sih. Ini pemberian pupuk minggu kedua. Saya kasih NPK aja.
Jadi dibiasakan 50 cm untuk memberikan pupuk. Nah, ini tangan saya 25 cm, ya di sini lah, sekitar sini. Mumpung musim hujan, jadi pupuknya bisa langsung lumer. Dua lagi ada di sebelah Balai Kambang dan di sebelah jalan masuk Musola Wanita. Jadi maintenance seluruh pohon di sini, daun-daun yang kering harus sigap gitu supaya kelihatan fresh, kelihatan seger. Saya beri pupuk NPK pakis yang sebelah sana. Untuk kurma yang ini kemarin kan sampai tanah ya, daun-daunnya rimbun sekali sampai tanah. Terus saya juga kesulitan ngambil bibit benih jantannya, akhirnya saya potongin tuh karena Pak Temun nggak bawa gergaji. Akhirnya saya potongin pakai arit, ya kurang bagus lah hasilnya, nanti bisa dirapikan lagi sama gergaji. Karena saya melihat itu daunnya itu kan ada yang, saya curiga di situ daunnya ada yang patah itu, banyak yang patah kemarin itu daunnya itu, di sini banyak yang patah. Terus pelepah-pelepah buahnya juga banyak yang patah. Saya curiga dalamnya banyak embuknya, tanahnya, karena nggak kepanasan kemarin. Makanya sekarang saya potongin supaya mataharinya masuk ke dalam tanah, terus tanahnya saya siram pakai diazinon atau furadan. Nah, itu saya enggak tahu, dan tanahnya juga kebetulan saya galinya tidak terlalu dalam, cuma ya kira-kira sekitar 20 cm, dan saya tidak mendapatkan embun. Tapi itu daun-daunnya saya enggak tahu patahnya karena pembusukan atau karena burung, saya enggak tahu. Cuma saya antisipasi supaya mataharinya masuk ke dalam akar sini, daunnya saya pangkas habis, saya sisain segitu, terus saya kasih furadan sama diazinon. Ini sisa-sisa benih jantan, sisa-sisa benih jantan kurma yang ini juga sudah berbunga dan kemarin sudah dikawinkan. Itu ya mudah-mudahan bisa berhasil sih, karena proses pembuahan di awal itu biasanya banyak gagalnya sih, tapi ya ini mudah-mudahan berhasil gitu. Ini saya kasih 4 jenis pupuk: pupuk kandang, pupuk KCL, ZA, sama Ponska. Terus saya kasih diazinon campur furadan untuk pengendali rayapnya, karena ini pohonnya udah banyak yang keropos ya. Kemarin saya sikatin pakai sikat kawat, itu banyak rayap. Ya mudah-mudahan sih enggak apa-apa. Untuk rumput sama pada dasarnya kita harus ngecek keadaan tanah seperti apa, apakah di tanah-tanah ini ada embuk atau gimana. Katanya menurut info ini rumput yang ada di sini ini dimakan embuk semua, jadinya gundul. Kalau untuk itu, daripada ya seperti yang tadi saya katakan, memang harus digali sampai kedalaman beberapa senti, karena siklus embuk itu akan lebih aktif pada saat musim hujan. Nah, kalau memang dipastikan ada
ada embuknya, tinggal ditaburi diazinon atau furadan gitu. Jadi untuk nyulam rumputnya kita bisa ngambil dari rumput sekitar yang cukup tebal, kita bisa diselipkan di sini, terus kita taburi furadan atau diazinon. Dan itu harus rutin, pengecekannya juga harus rutin supaya embuknya bisa dikendalikan. Embuk nggak bisa dimusnahkan, kalau dikendalikan bisa gitu ya. Nanti next untuk rumputnya, proyek sulam rumputnya dikit-dikit nanti diproses. Ini contoh cemara udang. Kalau ditanya ya enggak tahu kenapa bisa seperti ini. Bisa jadi ini karena rayap, karena embuk, atau kebanyakan air, atau kekurangan air, atau kebanyakan pupuk, macam-macam. Obat embuk, memang obat embuk itu harus dicampur dengan air atau tanah supaya bisa bereaksi secara kimia. Itu pemberiannya harus berkala, dan di dalam masa jeda pemberian 1 dan 2 serta seterusnya itu memang harus dilakukan pengecekan. Jadi tidak hanya sekedar naruh obat di permukaan tanah terus ditinggal, enggak gitu. Tapi memang harus digali sampai kedalaman akar, terutama ini cemara udangnya kena air terus ya. Seharusnya pohon kena air terus bagus sih, mataharinya penuh, terus airnya juga penuh, seharusnya sehat. Tapi itu nyatanya keropos. Nanti kita lihat sampai seperti apa. Dan itu Kamboja sudah hidup, itu udah bagus pertumbuhannya. Tinggal maintenance embuk aja sih, nggak perlu dipupuk, nggak apa-apa, tinggal dilihat aja nanti embuknya udah ada embuk apa enggak gitu. Saya di sebelah Toserba baru melakukan 2 penanaman pohon kurma dari kecil. Nah ini mawar jambe, jadi saya lihat itu hampir mati, terus saya bongkar, bawahnya saya bongkar, saya angkat, terus kebunnya saya lepas, saya masukin lagi, dan daunnya saya potongin. Mudah-mudahan sih nanti nggak mati. Terus saya kompres, saya kasih diazinon bawahnya, sementara belum saya kasih pupuk gitu. Saya lihat dulu perkembangan, kalau nanti di sini ada daun baru, kemungkinan hidup. Cuma ini daun barunya lagi gosong, kemarin mati. Kemarin ini saya potongin, saya sikat pakai sikat kawat, terus saya semprot, terus saya tanam lagi. Nah ini salah satu contoh tanaman cemara udang ya, yang kering. Ini memang harus saya lihat dulu, saya gali tanahnya. Kemarin saya baru gali segini, saya gali pakai tangan karena pas kebetulan nggak bawa alat. Takutnya kekurangan air atau kebanyakan air gitu. Atau memang disiram tapi airnya nggak nyampe ke dalam tanah. Nah, soalnya kalau saya sayat, ini batangnya masih bagus sepertinya. Nggak tahu nanti akarnya. Tinggal saya gali. Nah ini kan banyak rayap. Nah ini banyak sarang rayap. Nah ini kan seharusnya dikontrol, disikat, dibuang gitu. Nggak perlu semprot, nggak apa-apa, cuma cukup dibersihkan. Saya gali, saya kasih furadan atau diazinon. Kita lihat bawahnya seperti apa nanti.
ini taman mawar. Menurut info ini taman mawar, tapi hampir banyak yang mati sih mawarnya, sisa segini. Nanti saya usahakan saya aktifkan lagi taman mawarnya. Saya udah membuat bibit stek, saya udah melakukan pembibitan ini. Kenapa saya taruh pot aqua bekas? Karena kemungkinan keberhasilannya lebih tinggi dibandingkan saya tancapkan di tanah langsung kena matahari, sedangkan di situ saya simpan tidak terkena matahari. Ya kemungkinan 1 minggu atau 2 minggu lagi dia keluar akar. Ini baru saya bibitkan sekian, nanti kalau tumbuh semua bisa. Jadi ini saya jadikan kebun bunga mawar lagi, cuma tinggal maintenance-nya aja sih gitu. Jadi memang pada dasarnya tanaman itu harus diklasifikasikan sih. Tanaman suka air, tanaman suka panas, tanaman butuh lembab, yang harus diklasifikasikan karena orang-orangnya belum agak kesulitan kalau tidak diklasifikasikan seperti ini. Pakis dia suka lembab, suka air. Di sini ada muar jambe sama bambu yang suka panas. Tanaman gurun muar jambe. Nah ini muar jambe. Pakis monyet, itu pakis itu bagus, cuma perawatannya jadinya terbengkalai seperti itu. Ya, nanti saya pelan-pelan saya cek satu-satu.